Yang pertama, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih kita sudah berpartisipasi di sosialisasi kita pagi ini. Dan saya juga menyapa dulu Ibu Kabid Pengembangan Kompetensi, Evaluasi Kinerja dan Organisasi Profesi ASN, Ibu Maria yang juga hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu. Mohon izin Ibu untuk kita dapat mulai, dan izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal sebelum kita masuk kepada penyampaian dari aplikasi kinerja. Yang pertama, saya harus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman semua, yang berikut juga saya mau menyampaikan selamat merayakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus dan selamat menjelang Paskah Sengsara Kematian esok dan juga Paskah nanti di hari Minggu nanti. Baik teman-teman, untuk tidak memperpanjang kata, sebenarnya ini adalah suatu hal yang menjadi inisiatif kita untuk kita lakukan, dan tentunya itu semua ada dasar hukum dan regulasinya. Yang pertama, tentu kita tahu bahwa untuk pemberian TPP Pemda ada regulasi yang mengaturnya, yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri Kepmendagri tentang persetujuan pemberian TPP Pemda nomor 900/4700 tahun 2021. Di sana sudah mengaturnya bagaimana kita harus mempersiapkan segala hal untuk bisa mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dalam hal pemberian TPP kepada ASN di pemerintah daerah. Yang kedua, kita juga dikawal oleh aspek manajemen ASN pada aplikasi Monitoring Center for Prevention yang dikelola oleh Direktorat Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi KPK. Nah, yang ketiga, tentu saja ini juga merupakan bagian dari monitoring KASN pada penerapan 8 aspek manajemen reformasi, khususnya di bidang manajemen ASN. Sehingga hal-hal ini yang membuat kita harus melakukan ini. Yang ketiga, bahwa Bapak Ibu, teman-teman sekalian tahu bahwa di tahun 2022 dan 23 itu, 21, 22, dan 23, itu ada perubahan regulasi. Yang mana perubahan regulasinya itu cuma 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga kita juga perlu melakukan hal-hal yang harus cepat untuk menyesuaikan dengan perubahan regulasi yang terjadi, yaitu dari PP 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja menjadi PP 30 tahun 2019 dan sekarang menjadi Permenpan 8 tahun 2020. Kemudian itu 6 bulan kemudian dirubah lagi menjadi Permenpan 6 tahun 2022 yang pelaksananya harus diterapkan per 1 Januari 2023. Lalu di 2023 lagi ada banyak lagi aturan yang dikeluarkan baik oleh Menpan untuk mengawal kita dalam melaksanakan hal-hal menyangkut dengan kinerja. Sehingga itu membuat kita juga harus melakukan internalisasi pada BKPPD sebagai lembaga yang mengawal hal ini.
Dan itu kemudian itu semua yang membuat kita berinisiasi untuk kemudian dapat memenuhi semua regulasi dan aturan yang sudah disampaikan. Yang ketiga, bahwa kalau kemarin teman-teman sudah menginput di aplikasi BKN yang secara bulanan, awalnya kita juga sudah senang nih. Tetapi dengan adanya regulasi-regulasi yang sudah disebutkan tadi, maka kita perlu untuk juga merekam kegiatan-kegiatan harian kita. Maka itu kita berinisiatif untuk bersama-sama dengan teman-teman di Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang untuk merancang dan membangun sebuah sistem yang dapat merekam pekerjaan teman-teman secara harian, supaya itu kemudian dapat dipertanggungjawabkan ketika ada pemeriksaan dan monitoring dan sebagainya. Tentu itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi landasan kita untuk kita dapat melakukan pembayaran TPP. Yang terakhir itu adalah bahwa kita disampaikan untuk mohon teman-teman mic-nya di mute ya. Ya, yang terakhir kita juga disampaikan dalam waktu yang terbatas baru kemarin bahwa kita harus segera menyampaikan hal ini kepada teman-teman di lapangan supaya dapat mempersiapkan kinerjanya terkait rencana untuk melakukan pembayaran. Kami juga belum tahu nanti itu kapan akan dilakukan, tetapi hal ini harus kami sampaikan supaya teman-teman dapat mempersiapkannya sebelum itu nanti ketika hal itu dilakukan. Kalau kami juga melalui grup kinerja, kami juga sudah menyampaikan agar teman-teman mempersiapkan pekerjaan hariannya melalui Excel kah atau Word kah, artinya ada catatannya sehingga ketika nanti aplikasi kinerja itu sudah siap dan dapat diterapkan, maka teman-teman sudah punya data untuk kemudian tinggal memasukkannya secara cepat. Ya, saya kira mungkin ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan aplikasi kinerja ini. Mohon nanti kemudian akan dijelaskan oleh Pak Rahmat tentang bagaimana kita menginput pekerjaan-pekerjaan harian kita ke dalam aplikasi yang sudah dibuat dan nanti akan disampaikan. Saya kira mungkin ini saja, Bapak Ibu, teman-teman semua. Mohon dapat menyimak. Yang berikut juga, kita yang hadir ini juga nanti kita dapat menjadi penyampai kepada mereka yang berhalangan hadir, karena hal ini juga tidak terlalu sulit, dapat dibuat, dapat dilakukan masing-masing sehingga dapat diatur dengan baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan menyimak dengan baik, dan kalau nanti ada kendala, kami di BKPPD tentu tetap terbuka untuk menerima konsultasi dari teman-teman terkait penginputannya. Saya mohon agar itu dapat dilakukan secara baik dan dapat menyiapkan kinerja bulanannya juga secara lengkap. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Pak Rahmat mungkin langsung atau? Ya, baik. Izin. Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa ya? Oke, baik. Terima kasih. Ya, siap, Bos. Terima kasih. Oke, jadi izin Ibu Kabid,
Izin Bapak Andres selaku pimpinan untuk saya bisa menjelaskan bagaimana cara penginputan aplikasinya. Nah, saya share screen. Oke, apakah terlihat? Terlihat ya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pada pagi hari ini kita ada diskusi sosialisasi tentang sistem informasi, catatan aktivitas kinerja harian. Ya, kalau saya sih lebih sederhananya manggilnya biar cepat si Cahar gitu ya. Si Cahar, kenapa bukan Cakmat gitu kan, nanti sonde enak toh. Nah, jadi Cahar, catatan aktivitas kinerja harian. Nah, aplikasinya ini sendiri kita langsung praktek, boleh teman-teman buka langsung silahkan ya. Nah, kita langsung praktek akan lebih mudah. Ini nanti kurang lebih ada sekitar 50 slide waktunya. Ya, nanti kita lihat, kita sama-sama ikuti. Ini alamatnya, silakan kalau mau mengetik. Nah, ada catatan pentingnya yang perlu saya sampaikan di situ. Browser yang disarankan adalah Google Chrome dan Microsoft Edge. Kenapa tidak menggunakan Mozilla? Karena akan kemarin kita lakukan ada beberapa kendala pada bagian-bagian ketika mengakses aplikasi. Maka kita lebih sarankan menggunakan Google Chrome dan Microsoft Edge. Ya, kita Microsoft Edge atau Google Chrome. Oke, silakan dicoba alamatnya https://kinerja-harian.kupangkota.go.id. Oke ya. Oke, kinerja-harian.kupangkota.go.id. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Adek, kalau Ya. mau mandi maksud. Ini tampilannya. Masak nasi. Itu tampilannya. Oke, sudah semuanya? Kalau sudah semua, oke, terima kasih. Jadi kalau sudah tampilannya ini, ya, alamatnya yang tadi, ini alamatnya, silakan masuk di alamat tersebut, akan muncul halaman seperti ini. Ingat, menggunakan Google Chrome atau Microsoft Edge, ya, supaya nanti tidak ada kendala di tampilan aplikasinya. Berikutnya yang harus dilakukan adalah pertama kali harus melakukan registrasi. Jadi ini sama seperti aplikasi Absen. Jadi Absen Android itu pertama kali pakai dia harus registrasi user dahulu. Nah, kalau sudah registrasi user, sudah terregister, maka untuk login berikutnya nggak bisa login. Nah, caranya bagaimana? Itu di bawah ada create account. Ya, di bawah itu ada create account. Kita kasih kotak merah, silakan klik create account. Apa ada WhatsApp saya? Oke, create account. Oke, kalau sudah create account akan muncul halaman untuk registrasi user. Nah, ada registrasi user. Caranya, silahkan masukkan NIP masing-masing. Tanpa spasi ya. NIP-nya dimasukkan tanpa spasi. Tanpa spasi. Silahkan diketikkan NIP-nya. Coba dulu masing-masing. Kalau ini aplikasi bukan harus nanti atasan terlebih dahulu buat, tidak. Jadi masing-masing, Bapak Ibu langsung nggak perlu atasan dulu buat, baru nanti yang bawah baru buat. Tidak, ini langsung Bapak Ibu buat masing-masing tanpa menunggu atasan. Misalnya atasan baru buatnya
mungkin hari Senin atau Selasa, enggak apa-apa. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat. Oke, ya. Oke. Ya. Silakan. Sudah? Silakan masukkan NIP-nya. Jika sudah, maka secara otomatis, Bapak Ibu, ketika Anda masukkan NIP akan muncul email. NIP muncul email, nama, dan ya hanya 2, email dan nama saja yang akan muncul secara otomatis. Nah, ada catatan di situ, ya, itu adalah email resmi yang telah dibuat, ya, Bapak Ibu sudah dapatkan beberapa waktu lalu dari teman-teman Kominfo, itu pernah bagikan email resmi PNS. Nah, silakan dicatat email tersebut. Ya, silakan dicatat email tersebut karena email tersebut akan menjadi email yang akan digunakan untuk login. Nah, di situ. Ya. Jadi silakan dicatat atau di copy paste boleh. Ya, catat, copy paste boleh. Setiap orang akan ada emailnya. Nah, apabila diketik NIP-nya kok nggak keluar email saya, nah berarti silakan hubungi Kasubag kepegawaian masing-masing untuk melakukan koordinasi dengan teman-teman di Kominfo untuk bisa dapat email resminya dari setiap ASN. Ya, jadi sekali lagi, jika belum dapat email, ketika diketik NIP-nya nggak keluar emailnya, maka silahkan koordinasi dengan Kasubag masing-masing untuk bisa dapat emailnya. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu keluar email dan namanya, ya silahkan buat password. Ya, silahkan membuat password. Silahkan dibuat password. Passwordnya yang tahu Bapak Ibu, ingat password itu adalah kredensial yang kita harus simpan baik-baik. Ya, boleh pakai nama biasa yang paling mudah diingat ya, nama keluarga mungkin, nama istri, nama anak, silahkan. Ya, atau biasanya 02, nah, ya, kalau ada. Ya, jadi silahkan. Berikutnya, kalau sudah silahkan klik sign up. Ingat passwordnya tadi dan emailnya diingat baik-baik. Email dan passwordnya diingat baik-baik untuk kemudian akan digunakan untuk login di aplikasi. Ketika Bapak Ibu sudah klik sign up, maka akan muncul notifikasi oke. Nah, seperti itu. Berarti registrasi akun Anda telah berhasil. Tapi jika tidak muncul, nah berarti mungkin coba cek jaringan di Bapak Ibu. Ya. Baik, sampai sini cukup mudah ya. Karena aplikasi ini kita desain supaya bisa lebih mudah dan nggak seribet yang sebelumnya. Ya, kita buat tidak seribet yang sebelumnya. Silakan jika sudah muncul notifikasi tersebut, silakan di bawah itu ada sign in instead. Nah, silakan Anda klik sign in instead. Sign in instead-nya silakan Anda klik. Pulang dari mana nih? Beta terlambat nih. Ya. Silakan klik sign in instead. Jika sudah, Anda akan dimasuk kembali ke halaman depan. Ya. Silakan Bapak Ibu masukkan email yang tadi sudah didapatkan ketika registrasi user beserta passwordnya. Nah, silakan dimasukkan emailnya apa, @kupangkota ya. Jadi bukan yang Gmail atau Yahoo atau yang lain ya. Silakan Anda masukkan. Passwordnya silakan Anda masukkan juga. Disimpan baik-baik sekali lagi password dan emailnya untuk aplikasi kinerja harian ini. Jika sudah silakan klik login.
maka akan masuk ke halaman. Mas, bisa mulai dari awal kok, Mas. Oke. Jadi bagi yang terlambat, Pak Rahmat diulang saja Pak Rahmat, kami belum. ya, bagaimana? Kami tadi di Yang terlambat menyelesaikan. tahu sudah ada Zoom yang baru. Jadi kita baru masuk. Lewat. Baik, ya. Lanjut Pak. Baik. Ikan di record. Lanjut saja, nanti dia record tuh nanti dibagikan ke link. Lanjut. Baik. Nanti recordnya dibagikan ya, di share ya. Di share. Oh, jangan ribut. Oke, sudah ya. Untuk studi sini. Baik, saya lanjut ya. Bagi teman-teman yang tadi tertinggal, tidak apa-apa. Nanti materinya juga akan kita bagikan, termasuk link kegiatan hari ini. Ya, tidak apa-apa. Jadi kita tetap lanjut dulu saja, supaya kita bisa selesaikan. Sambil Ibu tetap bisa mengikuti terlebih dahulu yang sudah berjalan. Nanti jika ada pertanyaan, boleh. Ya, kita mau minta ulang lagi boleh ya, biar saya selesaikan dulu. Oke, sudah ya. Jika sudah sampai di halaman ini, maka hanya akan muncul email dan nama. Langkah yang harus dilakukan adalah pertama kali harus melakukan update profile. Ya. Silakan update profile. Silakan klik update profile. Maka akan muncul halaman seperti yang di tampilan ini. Di sebelah kanan akan muncul NIP, nama, dan email. Itu tidak bisa dirubah, Bapak Ibu. Kita hanya perlu melakukan pengisian pada pilih golongan, pilih jabatan, dan pilih atasan. Caranya silakan Anda klik di situ. Nanti akan muncul menu drop down pada pilih golongan. Silahkan disesuaikan dengan golongan masing-masing. Kemudian dari sisi jabatan juga sama. Silahkan dipilih dari pilihan yang ada. Ya. Kalau untuk jabatan, di situ sudah ada catatan warna biru itu. Silahkan ketik minimal 5 karakter. Ya, karakter uniknya. Jadi misalnya kalau saya analis SDM aparatur. Nah, nanti silakan diketik aparatur, maka akan tersort yang aparatur semua. Atau misalnya guru, maka akan muncul guru semua. Atau misalnya ada dokter atau perawat, akan muncul perawat semua. Ya, silakan dipilih. Jadi kalau yang analis, depannya ada analis, itu kan ada banyak tuh. Silakan dipilih yang kata uniknya. Minimal 5 karakter harus ada dulu. Baru nanti akan muncul pilihan sesuai yang karakter khusus yang tadi sudah Bapak Ibu ketik. Jika sudah sama, data atasannya silakan Anda masukkan, dipilih, ya, nama atasannya. Kemudian ada yang namanya pilih unit kerja. Ya, Anda pilih unit kerja. Ya, silakan. Sama unit kerjanya silakan disesuaikan. Silakan disesuaikan. Unit kerja itu adalah lokasi Bapak Ibu bekerja sekarang. Berikutnya di situ ada unit pengajuan TPP. Nah, jadi ada unit pengajuan TPP. Ada catatannya di situ, adalah badan dinas kantor yang memproses pengajuan TPP sebelum diproses lebih lanjut oleh BKAD. Jadi, kenapa menu ini muncul? Ini menjembatani contoh bagi teman-teman yang mungkin bekerja atau unit kerjanya saat ini ada di DLHK misalnya. Di DLHK, tetapi ternyata pembayaran TPP dan gajinya masih ikut di sekretariat daerah. Nah, berarti untuk unit kerjanya silakan pilih di DLHK, unit pengajuan TPP-nya silakan pilih di sekretariat daerah. Nah, begitu. Ya. Atau di bagian perencanaan, ya.
Atau mungkin misalnya Bapak Ibu diperbantukan di mana, ya, tapi unit pembayar TPP-nya ada di mana. Nah, itu silakan, ya. Oke, itu ya. Jadi silakan dimasukkan. Jika semua sudah terisi, silakan klik submit. Ya, silakan klik submit. Jika sudah klik submit, maka akan terisi semua datanya. Jadi pastikan semua data yang di profil ini terisi semua dengan betul. Ya. Karena kalau ada bagian yang belum terisi pangkat misalnya, maka nanti tidak akan bisa lanjut untuk kerja yang berikutnya. Pasti ada tampilannya error dan lain sebagainya. Oke. Sudah ya. Jadi klik submit, maka akan muncul ke halaman ini kembali, di mana datanya akan otomatis terisi. Untuk profil, sudah semua ya, cukup mudah ya, seperti biasa. Oke, kita tunggu dulu, enggak apa-apa. Silakan dicoba. Kalau nyoba, yaitu tadi, jangan nanti 5 orang kawan langsung dibuat semua sekarang. Jangan, satu dulu, coba dulu gitu ya. Satu masing-masing kita Pak, sendiri. untuk unit pengajuan TPP-nya diisi apa, Pak? Kalau memang sama, contohnya saya di BKPPD, tapi unit pembayaran pengajuan TPP-nya BKPPD, ya berarti ditulis BKPPD juga. Begitu. Kalau Ibu misalnya Ibu di mana misalnya? Ibu di mana? Mohon izin Pak yang guru. Dinas kesehatan berarti. Ya, silakan disesuaikan. Saya di SD, kalau SD Bapak? Izin Pak, Kalau SD berarti ikut SD-nya, ya. Kan kalau SD dia SD sendiri. Ini menjembatani yang khusus-khusus, yang pembayar TPP-nya tadi itu berbeda dengan unit kerjanya yang sekarang. Ya, sederhana. Ya. Berarti kalau SD unit pembayarannya itu di Dinas Pendidikan atau bagaimana, Pak? Di SD. Kecuali kalau Ibu contoh, kalau yang sekolah ini ya. Contoh yang sekolah ini misalnya Ibu ngajar di SMP 5 misalnya. Tapi Ibu diperbantukannya di SMP mana? SMP 1 misalnya diperbantukan di SMP 1. Tapi Ibu secara gaji, secara tunjangannya dibayarkan lewat SMP 5. Berarti yang unit kerjanya itu adalah SMP 1, unit pengajuan TPP-nya, iya betul, unit kerjanya SMP 1, tetapi unit pengajuannya SMP Negeri 5. Nah, begitu. Ya. Izin Pak. Ya. Kalau saya di TK, saya mengajarnya di TK Kasaria, tapi SK-nya di TK Pembina. Kami bagaimana Pak? Berarti Ibu unit kerjanya TK Kaisarea, unit pembayarnya adalah TK Pembina. Oh ya, baik. Oke, Ibu izin untuk pertanyaannya nanti. Ibu izin supaya waktunya kita bisa efektif, pertanyaan nanti saya jelaskan di belakang ya. Atau silakan ada chat supaya kita bisa lanjut dulu. Izin Pak, sebentar tanya sedikit. Saya PLT Lurah Noneu. Ya bagaimana? Izin terus kapan lanjut? Bagaimana? Sebentar ya Bu. Ya, sebentar Ibu ya. Nanti pertanyaan kita akan lanjut dulu ya. Lanjut Pak, biar materi. Kayaknya mute-nya dimatikan dari admin. Ya. Pertanyaan nanti di akhir penjelasan. Izin Pak Rahmat. Mute-nya dimatikan dari admin Pak. Badan keuangan izin Pak Rahmat. Oh, Sebentar. kasih mute saja itu, kitong macam. Izin Pak Rahmat. Oke, baik, saya lanjut dulu ya, supaya materinya bisa selesai. Oke, kalau Bapak Ibu sudah submit, maka berikutnya yang harus dilakukan adalah kita masuk membuat yang namanya rencana aksi. Ya, kita buat dulu rencana aksi. Rencana aksi ini
kita ambil dari aplikasi kinerja BKN yang kita sudah buat sebelumnya. Ya. Jadi di aplikasi kinerja BKN kita bikin rencana tahunan atau RHK, kalau sudah kan setiap bulan kita bikin tuh rencana aksi. Nah, rencana aksi tersebut kita input di situ. Caranya silakan diklik rencana aksi, nanti akan muncul pada halaman list rencana aksi. Ya. Masuk di list rencana aksi. Ya, sampai di halaman ini Bapak Ibu silakan klik plus. Nah, ada tanda plus di situ. Silakan klik plus. Jika sudah, maka akan muncul. Oke, saya ulangi ya. Silakan klik plus. Kemudian silakan masukkan bulannya terlebih dahulu. Jadi kursornya silakan klik di bulan. Nanti akan muncul opsi. Ya, kita mulai dari bulan Januari dahulu. Ya, kita mulai dari Januari dahulu. Jika sudah diklik bulan Januari, kita tinggal input rencana aksi yang sudah kita buat ke kolom rencana kerja tersebut. Silakan dimasukkan. Misalnya apa? Kalau misalnya guru berarti melaksanakan kegiatan pembelajaran misalnya. Ya. Atau kalau misalnya teman-teman administratif berarti melaksanakan administrasi kalau di kecamatan misalnya pengajuan KTP misalnya, atau pengajuan KK atau surat pindah, surat masuk. Nah, silakan dimasukkan di situ, ya. Kemudian di belakangnya silakan ditambah bulannya, bulan Januari 2023. Itu nantinya fungsinya adalah pembeda. Kalau kita tidak kasih nama bulan di belakang, maka akan kesulitan untuk cari. Misalnya pekerjaan tersebut berulang setiap bulan. Nah, maka akan mengalami kesusahan ketika memilih rencana aksi cantolannya nanti. Ya. Oke, sudah ya. Jika sudah silakan klik submit. Ya, jika sudah silakan klik submit. Jika sudah silakan klik submit. Maka akan muncul dalam list rencana aksi bulanannya nama-nama atau kegiatan yang telah kita inputkan tadi. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau coba dulu contoh, boleh, silakan. Coba satu kegiatan yang tadi dimasukkan di situ, bulan Januari, kemudian dimasukkan, ditambahkan bulan di belakang, Januari 2023. Nah, itu contohnya ya. Oke, kalau sudah, maka akan muncul, ya. Kita coba contoh satu dulu, ya. Jika sudah, maka kita bisa masuk ke hariannya. Nah, sederhana ya. Kalau yang untuk rencana aksi, hanya tinggal masukkan, ambil dari BKN punya, kemudian dimasukkan di rencana aksi yang bulanannya. Ya, silahkan dimasukkan. Lanjut kita masuk di harian. Bagaimana caranya? Nah, tadi karena kita sudah buat nih yang bulanan. Sekarang silahkan klik yang di menu hariannya. Ya, di menu hariannya. Silakan di hariannya. Kemudian klik tambah. Ya. Tapi sebelumnya bulannya pastikan betul dulu ya. Bulannya pastikan betul dulu. Ya, sebelum klik tambah itu bulannya pilih dulu. Lakukan penyesuaian bulan terlebih dahulu. Bulannya pilih Januari 2023. Jika sudah silakan klik plus ya untuk tambah kegiatannya. Ya, silakan klik plus untuk tambah kegiatan. Jika sudah sama kayak tadi, akan muncul menu inputnya di sebelah kanan. Silakan klik pilih rencana aksi yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, tadi kan sudah buat tuh, akan muncul di situ. Nah, ini contoh melaksanakan atau melakukan pelayanan konsultasi terkait penilaian kinerja bulan Januari 2023. Ingat, tadi bulannya jelas, bulan Januari 2023.
Oke, jika sudah, nah silakan dimasukkan kegiatan, misalnya pelayanan SKP, aplikasi kinerja BKN atau apa, silahkan, ya, silakan dimasukkan untuk kegiatannya, ya. Jika sudah, lanjut untuk mulai kegiatannya sama, silakan diklik di situ, akan muncul tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan. Nah, Januari itu kita mulai dari jam berapa kita lakukan kegiatan tersebut. Ya, misalnya mulai dari jam 8 atau mulai dari jam berapa, silakan dimasukkan. Silakan dimasukkan. Kemudian untuk kegiatan selesainya, ya, kegiatan selesainya, jadi saya mau ulang lagi, Anda input pilih Pak, suara nggak tanggalnya. kedengaran, Pak. Oke, baik. Mungkin ininya bisa di-chat saja. Bagi yang suara tidak terdengar, pastikan speakernya sudah betul supaya bisa ini ya. Oke. Saya lanjut lagi. Tanggalnya, kemudian jamnya silakan dimasukkan. Jika sudah, silakan kursornya diletakkan di luar kotak supaya nanti akan muncul tuh seperti yang di atas, ya. Kemudian sama, selesainya juga tanggal berapa, jam berapa. Nah, silahkan dimasukkan. Misalnya tadi mulai dari jam 8, kalau di saya ini contohnya jam 10 sampai jam 12. Silahkan, ya. Atau jam 8.30 misalnya, sampai jam 10.30 boleh, silahkan, ya. Karena sesuai dengan catatan yang sebelumnya kita pernah sampaikan untuk dibuat. Oke. Jika sudah semua terinput, silakan klik submit. Ya, klik submit, maka nanti akan muncul hasilnya. Ya. Jadi ketika semua sudah terisi, Anda klik submit, maka akan muncul di situ ada yang namanya kotak warna hijau jam, ya, kotak warna hijau untuk jamnya. Untuk jamnya. Kemudian ada kotak warna biru juga, itu juga jam. Ya, tadi contoh ada satu kegiatan, tanggalnya jelas, tanggal 1, periodenya Januari, kegiatannya apa, jam mulai, jam selesai, kemudian ada jamnya. Nah, itu ada jam totalnya. Termasuk rencana aksi yang tadi kita cantolkan. Nah, di situ itu sudah ada, ya. Nah, jamnya yang warna hijau ini tadi, kalau yang hijau itu adalah jam total yang telah kita input. Jadi ketika kita input itu kita akan tahu nih berapa jam yang sudah kita buat atau kita selesaikan dalam 1 bulan. Dia akan terhitung otomatis. Berapa jam, begitu. Ya. Misalnya ini tadi contoh 2 jam saja. Kalau ditambah lagi ya nanti dia akan tambah 4 jam atau tambah lagi berapa jam, dia akan bertambah terus. Tetapi saat ini yang jam warna hijau, yang warna biru, itu belum, masih 0. Kenapa? Karena yang jam warna biru, itu adalah jam total yang telah disetujui oleh atasan kita. Nah, ingat, atasan merupakan kontrol, ya, merupakan kontrol terhadap pekerjaan kita. Jadi hari ini betul nggak kita buat ini? Boleh nggak kemudian misalnya atasan tidak menyetujui jam tersebut yang kita sudah buat nih? Boleh. Kenapa? Karena mungkin ada catatan ini misalnya di situ ditulis ada pelayanan konsultasi, tapi waktu pas pimpinan ini ngecek panggil Pak Rahmat di mana? Di jam itu kok nggak ada? Dicatatlah di catatan oleh pimpinan. Kok nggak ada, tapi di sini tertulis, maka pimpinan tidak mau menyetujui. Boleh, karena itu haknya pimpinan. Ya, jadi bukan berarti nanti jam yang kita ketikkan total, misalnya nantinya ada 200 jam. Apakah harus juga 200 jam? Tidak juga. Bisa jadi ada jam-jam yang oleh pimpinan ketika kita diminta bukti atau ketika ini ternyata tidak sepengetahuan pimpinan kita tidak melaksanakan. Nah, boleh tidak di approve atau tidak setujui, boleh, ya. Sekali lagi itu domain dari pimpinan. Tapi kenapa kita tampilkan?
di sini sama-sama fungsi kontrol, ya, fungsi kontrol dari kita. Oh iya, misalnya kita sudah selesai nih 1 bulan, kita pelaksanaan kegiatan sudah misalnya 200 jam, tapi sampai akhir bulan kok masih 0 saja ya, berarti pimpinan belum sempat untuk verifikasi. Nah, makanya kita segera sampaikan, Pak, Bu, mohon maaf, saya sudah input, mungkin mohon dibantu untuk verifikasi. Nah, itu fungsinya kontrol di sini untuk yang jam birunya di kita sebagai PNS yang menginput. Ya. Lanjut berikutnya, kita lakukan persetujuan. Jadi ceritanya Bapak Ibu, untuk yang harian sesederhana itu saja. Ya. Simple, sederhana, cukup mudah rasanya ya untuk bisa dilaksanakan. Jadi tidak seribet yang sebelumnya. Nah, sekarang ini saya perlu sampaikan bagaimana cara melakukan persetujuan oleh atasan. Nah, silakan juga disimak ya. Bagaimana cara melakukan persetujuan atasan? Nah, kalau ini otomatis Bapak Ibu, kita harus masuk di akunnya atasan. Tapi bagi Bapak Ibu misalnya coba saat ini klik di persetujuan, ketika kita tidak punya bawahan, maka ketika kita klik pilih bawahan itu tidak muncul. Ya. Menu load datanya juga tidak akan muncul, tidak bisa diklik karena tidak ada bawahan di bawah kita. Ya. Nah, sekarang kita masuk nih, asumsi kita masuk di akunnya atasan. Bagaimana persetujuannya? Langsung masuk di persetujuan, kemudian tinggal diklik saja, kemudian pilih bulannya. Ya, jadi sekali lagi bulannya harus disesuaikan dahulu. Ya, misalnya tadi bulan Januari. Ya, Januari silakan diklik, kemudian cari nama bawahan. Nah, maka akan muncul nih nama bawahan yang akan dinilai, ya, bawahan yang akan dinilai. Baru setelah itu pimpinan klik apa? Klik load data, ya, klik load data. Maka berikutnya akan muncul pekerjaan yang sudah diinputkan oleh bawahan kita, ya. Ini tampilan bawah di atasan ya, tampilan di atasan, akun atasan, untuk melihat pekerjaan bawahan yang sudah diinputkan. Jadi contohnya ini ada Rahmat, kemudian dia sudah ada 2 jam, totalnya 2 jam tanggal 2, terus ada lagi 2 jam lagi, berarti 4 jam totalnya. Ya, di atas 4 jam totalnya, di situ sudah terbaca. Yang perlu dilakukan berikutnya apa? Melakukan klik, ada tombol disetujui oleh. Nah, itu ada tombol warna merah di sebelah kanan. Silakan diklik di situ. Ya, silakan diklik di situ. Nantinya akan muncul notifikasi setuju kegiatan harian. Jika setuju, silakan klik setuju. Ya. Maka akan muncul di situ nama yang melakukan persetujuan. Nah, ya, itu muncul nama yang melakukan persetujuan. Ya. Di situ akan muncul nama yang melakukan persetujuan. Jadi, misalnya nih, saya coba nih di sini, saya iseng-iseng. Saya buat nih, seharusnya atasan saya adalah Ibu Kabit nih, Ibu Maria Murni Mantensi misalnya. Tapi mungkin beliaunya lagi sibuk nih, jadi nggak sempat untuk klik verifikasi. Wah, saya pengennya cepet nih, saya ambil jalan pintas, saya ganti atasannya, saya ganti ke Pak Yakob, Pak Andres. Nah, saya kliklah atasan ke Pak Andres, terus saya masuk di Pak Andres, dikliklah, maka di situ yang muncul namanya adalah nanti Jakob Andres Dolu, bukan Maria Murni Mantensi. Nah, ya, ini ketahuan nanti. Jadi kalau di akun pimpinan, kemudian dilihat nih, loh, ini kan harusnya nama saya yang menilai, tapi kok tiba-tiba muncul nama orang lain. Nah, ini patut diwaspadai ceritanya, gitu ya. Patut diwaspadai.
Ya, makanya harus masuk di akunnya pimpinan untuk melakukan persetujuan. Kita tidak bisa masuk di akun yang lain untuk tolong dong bantu approve. Nah, pakai akunnya. Kita ganti nih, atasannya ganti yang lain. Itu tidak bisa. Nah, catatan berikutnya Bapak Ibu, setelah diklik persetujuan, itu ada tulisan tebal, tidak bisa dibatalkan kembali. Jadi ketika sudah klik persetujuan, tidak ada muncul menu edit, atau muncul menu apa, tidak ada. Ya, setujui ya, setujui. Ya, nggak bisa terus nanti, aduh, terlanjur nih mah, karmana nih mah, zona ada lah. Jadi itu ya sudah, setuju ya sudah terlanjur, itu sudah. Gitu ya. Maka nanti jamnya itu akan berubah nih yang di sini muncul 2 jam. Karena apa? Dari 4 jam kegiatan yang saya buat baru disetujui 2 jam. Ya, jadi sederhana sekali ya. Mudah ini. Tinggal klik setujui pimpinan nanti akan muncul. Jadi sekali lagi ini menu atasan di akunnya atasan akan muncul. Oh, saya sebagai atasan berarti untuk Pak Rahmat ini sudah saya setujui 2 jam. Karena mungkin yang kedua ini waktu saya cek kok Pak Rahmatnya tidak ada di ruangan, tapi tiba-tiba tulis ini. Nah, saya sonde mau approve nih. Nah, ya sudah berarti hanya 2 jam saja yang saya diakui. Ya. Jika sudah, maka akan muncul ya. Jadi ini di akun bawahan ya. Kita lagi masuk lagi ini, flashback lagi, masuk di akun atas, di bawahan. Ya, di akun bawahan, di akun saya nih ceritanya. Di sini akan muncul juga siapa yang klik, oh, Ria Murni Mantensi. Ya, berarti memang atasan betul, atasan saya sudah sesuai yang melakukan verifikasi. Di kita pun juga muncul, misalnya kalau ternyata tadi coba-coba lewat akunnya Pak Jacob Dolu yang approve, ya di sini akan muncul di kitanya. Jacob Dolu gitu ya, bukan Maria Murimantensi ya, jadi bukan kabit yang menilai, itu ketahuan. Jadi di kitanya juga ketahuan siapa yang approve, di atasan juga akan ketahuan siapa yang approve, ceritanya begitu ya. Dan di kita juga kelihatan, oh jamnya tadi 4 jam yang kita buat, muncul juga 2 jam yang baru disetujui atau memang yang hanya itu yang diakui oleh pimpinan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Oke, nah itu saja untuk slide materinya. Cukup sederhana, ringkas, ya. Hanya saja ada beberapa catatan tambahan terkait aplikasi ini yang harus saya sampaikan, bahwasanya saya reminder yang pertama, bukalah pakai Chrome atau Microsoft Edge, ya. Yang berikutnya, pastikan jaringannya stabil, ya, karena ini untuk menghindari kendala-kendala kalau kita rasa ini kayaknya coba speed test dulu deh. Kalau paling gampang biasanya saya begitu. Saya speed test, tinggal di Google, saya ketik speed test, pakai CBN atau Okla, nanti kemudian saya lihat speednya. Kok download sama uploadnya ini kayaknya terlalu lelet deh. Misalnya hanya 0,2, nah mending saya sonde kerja dulu daripada nanti menghindari ada misalnya nggak tersimpan atau crash dan lain sebagainya. Itu catatan yang berikutnya. Yang selanjutnya catatannya adalah Bapak Ibu, aplikasi ini didesain tidak bisa dibuka dibuka banyak-banyak gitu ya. Jadi kalau satu yang dibuka ya satu. Tapi ketika kita coba buka lagi nanti, maka nggak bisa login. Nanti akan muncul notifikasi bahwasanya ya nggak kebuka gitu. Karena lagi aktif nih. Gitu. Jadi pastikan memang kalau membuka di satu saja yang dibuka gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, aplikasi ini juga memiliki sesi. Sesi dalam artian bukan berarti nanti ada penjadwalan, bukan. Sesi di sini itu artinya begini, misalnya nih, kita lagi buka aplikasinya, kemudian kita ada pelayanan. Ya, kita ada pelayanan nih. Kemudian kita tutup kan? Kita bukan logout, ya, tapi kita tutup browsernya, atau mungkin kita diamkan dia dianggurin lah ceritanya. Aplikasi ini dianggurin.
Karena kita mungkin lagi pelayanan, kita dipanggil pimpinan, ikut rapat, kemudian aplikasinya sudah terlanjur terbuka, dianggurin, maka itu otomatis dia akan freeze atau dia otomatis tertutup, ya, dia nge-lock dan baru bisa dibuka 1 jam. Ya, jadi ini catatan penting. Jadi nanti dibuka-buka kok nggak bisa dibilang jaringan error sonde, tetapi memang dia otomatis freeze 1 jam. Ya, jadi kalau oh iya ya tadi beta pas pelayanan lagi nginput tiba-tiba ada pelayanan dipanggil kanan kiri kemudian nggak buka-buka ini lagi, ya berarti pasti dia ke freeze, tunggu 1 jam lagi, kita log out atau kita tutup, kemudian tunggu 1 jam lagi, baru kita bisa login lagi. Ya, jadi itu catatannya supaya nanti betul-betul diperhatikan, tidak bingung nih kok tiba-tiba nggak bisa dibuka atau tiba-tiba nge-freeze gitu ya. Itu memang sistemnya kita buat seperti itu supaya paling enggak kita betul-betul bisa fokus. Nah, sekali lagi untuk fokus ini pastikan Bapak Ibu ketika pas ada tamu case-nya seperti tadi, nah mending log out ya, bukan klik X. Kan kalau tutup itu kan klik silang saja. Terkadang kita klik silang saja. Itu juga sama. Ya, klik silang, maka dia otomatis 1 jam lagi baru bisa dibuka. Saran saya ketika lagi pas load banyak pekerjaan, mending jangan buka ini barang. Langsung log out saja atau jangan buka sama sekali, pulang ke rumah baru dibuka. Baru kita input apa yang kita kerjakan hari ini. Itu saran lebih amannya ya. Jadi beberapa lapis ini tadi yang kita lakukan belajar dari pengalaman yang sebelumnya ya. Belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Aplikasi ini sudah didesain lebih sederhana, query tidak terlalu banyak. Kemudian lebih sederhana. Nah, kita silakan Bapak Ibu input ya, bagi yang sudah update profil silakan langsung kerja, tidak kita batasi sesinya atau kapan bukanya, pembagian waktu tidak ada. Dan sesuai dengan informasi yang kita sampaikan, segera supaya kita bisa segera melakukan proses rekap. Ya. Kita proses rekap, ya nanti mungkin ada bocoran-bocoran sedikit, nanti di sesi pertanyaan boleh ditanyakan, mungkin nanti Pak Andres bisa share informasi ya sedikit bocor-bocorannya supaya kita bisa lebih semangat lagi dalam menginput aplikasi ini. Ya, oke, itu saja. Terus kemudian untuk jamnya berapa nanti akan dijelaskan oleh Pak Andres. Di sesi pertanyaan silakan ada chat itu Anda bisa bertanya atau nanti Anda ketika ada kesempatan boleh bertanya. Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Saya terima kasih. Mohon maaf tadi saya tidak pakai pembukaan karena jujur saja ini baru pertama kali kita Zoom. Jadi agak grogi-grogi, tapi ini masih lebih baik karena kita mau mencoba ya, masih mencoba. Langkah pertama sudah kita lakukan, semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada ASN di Kota Kupang. Itu saja, untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak Andres. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahmat. Izin Pak Rahmat bisa bertanya tidak Pak Rahmat? Terima kasih Pak Rahmat. Izin selamat siang Pak. Terima kasih Pak Rahmat. Izin. Selamat siang Pak Rahmat. Halo, selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak Andre. Ya, sebentar. Baik, yang pertama terima kasih Pak Rahmat sudah menjelaskan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan untuk masuk dan untuk melakukan penginputan pekerjaan harian. Lalu ada beberapa pertanyaan, saya lihat itu ada teknis ya, itu tidak bisa masuk, tidak bisa login, ada yang sudah login, kalau teknis itu nanti di Pak Rahmat ya. Tapi kalau yang pertanyaan jam, sesuai dengan Kepmen itu 900 tentang persetujuan TPP Pemda, maka batasan jam kita per bulan adalah 112,5 jam. Saya ulangi 112,5 jam. Nah, kalau saya lihat, kalau kita bagi secara penuh,
112,5 jam itu kalau kita bagi dengan jam masuk keluar kantor kita selama 1 bulan itu cukup lebih kok, jamnya lebih. Lalu kita juga perlu tahu bahwa kita ini sesuai dengan Permen PAN 7 tentang mekanisme kerja itu pengertian kita adalah bahwa PNS itu mestinya dapat bekerja di mana saja, sehingga 112,5 jam itu saya yakin itu dapat terpenuhi. Lalu itu kayaknya itu Pak Frans ya yang mau menyampaikan sesuatu itu, silakan Pak. Kalau Terima kasih Pak Andre. silakan Pak Frans dulu ya, silakan. Selamat pagi Bapak Andres. Halo, selamat. Izin teman-teman saya sampaikan dulu teknisnya. Pak Andres. Mohon izin. Begini, tadi saya kasih kesempatan dulu kepada Pak Frans karena ini kayaknya kelihatannya penting. Yang kedua nanti kita yang utamakan yang raise hand ya. Nanti kalau teknis-teknis disampaikan oleh Pak Rahmat. Silakan Pak Frans dulu nih kesempatan nih. Terima kasih Pak Andre dan teman-teman. Mohon maaf beta duluan ini teknis. Jadi Ya, ini penting. Beta tahu ini terkait penting. dengan pembayaran itu tahun kemarin kita kendala, khususnya pendidikan dan kesehatan itu kendala karena pendekatan anggaran itu DPA. Pendekatan anggaran DPA. Kalau SKPD itu tidak masalah, tapi kalau pendidikan dan kesehatan pasti kita akan kena masalah karena Ya, misalnya teman di SD Oisapa dulu kan unit kerjanya SD Oisapa dan bayarnya SD Oisapa. Sedangkan nanti waktu saya tarik database-nya PNS satu Kota Kupang ini, nanti teman-teman pendidikan akan kewalahan. Sehingga secara lisan saya sebelumnya saya sampaikan dan hal ini terjawab hari ini. Tetapi saya mau lebih fokus lagi untuk pendidikan dan kesehatan itu, khusus pendidikan. Pendidikan itu di unit kerja pendidikan itu 1.000 lebih pegawai, baik guru maupun pegawai struktural atau pegawai staf biasa. Sehingga di pendidikan itu ada 5 daftar gaji. 5 daftar gaji itu pendidikan induk sendiri. Terus ada daftar gaji PK, P dan K, Kecamatan Alak dan Maulapa itu 1. Kecamatan Kelapa Lima 1. Kecamatan Oibobo 1. Dan 1 lagi PK Subdinas. PK Subdinas yang mana dia menampung seluruh guru swasta, SMP, guru-guru negeri yang ada mengajar di sekolah-sekolah swasta. Mereka itu ada tertampung di PK Subdinas itu. Oleh karena itu, dengan adanya profil yang sudah kita lihat tadi, berarti misalnya unit kerja teman-teman SD Oisapa kecil 1 contoh. Berarti dia punya unit pengajuan TPP itu dia harus tahu bahwa dia terima gaji itu di tanda tangan daftar gajinya di mana. Dia harus klik ke unit pengajuan TPP PK Kelapa Lima. Dan untuk 5 ini, kalau pendidikan induknya otomatis sudah ada di dalam sistem aplikasi yang tersedia oleh teman-teman BKPPD dan Kominfo dalam aplikasi. Tapi untuk PK Kelapa Lima, PK Oibobo, PK Alak dan Maulapa dan juga PK Subdinas itu saya pasti belum ada. Oleh karena itu mungkin libur masuk ini saya akan, atau saat ini juga dan sebentar saya kirim ke teman-teman, khususnya Pak Andre dengan Pak Rama, sehingga input ke sistem, sehingga nanti teman-teman yang tersebar di seluruh kecamatan, guru SD, guru SMP swasta semua, mereka akan mengenal bahwa oh saya terima gajinya di tanda-tanda daftar gaji ini. Connect antara data BKPPD waktu dicetak keluar, terus kita di Badan Keuangan mau menyesuaikan dengan data di sistem gaji itu connect. Dengan demikian teman-teman yang akan mengelola di pendidikan, teman-teman di bendahara itu, mereka tidak kewalahan.
oh SD ini, nama ini SD di sini dia harus masuk di mana. Karena pengalaman tahun lalu itu memang sulit sekali. Sehingga pendidikan itu sampai paling telat. Kalau untuk dinas kesehatan, dengan adanya persoalan itu saya sudah bagikan data terbentuk dalam sistem itu memang DPA-nya dinas kesehatan, tapi di dalam daftar gaji itu sudah ada satker-satker juga. Seluruh puskesmas di Kota Kupang itu sudah satker-satker dalam daftar gaji induk itu. Jadi kalau puskesmas Pentui, pegawai seluruh ASN yang di sana, unit kerjanya puskesmas Pentui, unit pengajuan TPP juga boleh puskesmas Pentui, karena di dalam daftar gaji induk dinas kesehatan saya sudah bentuk satker. Jadi untuk kesehatan mungkin aman, seperti lab, farmasi dan lain-lain, BKS dan lain-lain itu semua sudah dibagi. Tetapi untuk dinas pendidikan ini karena ada 5 daftar gaji. Kalau teman-teman Bapak Ibu pengawas, guru pengawas SD SMP, itu semua ada tertampung di dinas induk. Itu mereka bisa pilih, Bapak Ibu itu bisa pilih unit kerjanya dinas pendidikan, dan unit pengajuan TPP juga dinas pendidikan. Karena daftar gajinya ada di sana. Tapi kalau guru SD, sebagaimana saya sampaikan tadi, nanti sebentar saya kirim nama nama SKPD dalam sistem itu, sampaikan ke Pak Rahman dan Pak Andre untuk update profil teman-teman guru ini seluruh Kota Kupang ini di terpencari 6 kecamatan akan mengenal bahwa saya daftar gaji, sehingga tidak susah waktu proses pembayaran nanti. Mungkin itu yang saya sampaikan, Pak Andre. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Frans, informasinya sangat berharga. Nanti kita koordinasi ya supaya itu diatur di sistem secara teknis dan bisa mempermudah pekerjaan teman-teman mempermudah pekerjaan di teman-teman. Oke, saya kira untuk yang pertanyaan teknis, kalau misalnya sudah terjawab, itu nanti teman-teman bisa tidak usah bertanya lagi. Tapi kalau yang spesifik dapat bertanya. Saya kira mungkin Mas Rahmat langsung saja, kayaknya ini yang resen teknis-teknis semua. Selamat pagi Pak Yakob. Jonathan Pela dari Kelurahan Nuneu. Iya. Saya Jonathan Pela dari Kelurahan Nuneu. Mau bertanya? Minta maaf, kami ke Pak Paulus ini dulu di. Izin Pak Andre, kecamatan juga saya bisa. Teknisnya sama seperti itu, kecamatan. Minta. Oh ya, ini masih Pak Frans. Minta maaf, kecamatan juga, 6 kecamatan Pak. 6 kecamatan itu masing-masing kelurahan kan, semua daftar gaji di kecamatan. Jadi contoh, kelurahan Tikumana misalnya. Kelurahan Nunleu misalnya. Dia punya unit pengajian TPP itu dia harus klik kecamatan Kota Raja. Baik. Gitu. Kalau kecamatan, kelurahannya setiap kelurahan harus di kelurahan yang ada di kecamatan mana dia harus unit pengajian di dalam kecamatan TPP kecamatan itu karena DPA-nya kecamatan. Unit kerja ya. Kecamatan kelurahan tidak sulit. Perangkat kerja maksudnya. Terima kasih. Siap. Baik, saya kira mungkin Pak Rahmat langsung ke yang present. Halo. Pak Paulus Ciberung. Ya, baik Bapak Ande dan Bapak Rahmat. Terima kasih atas kesempatan bagi saya. Yang pertama di bagian edit profil. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Frans tadi, bahwa unit kerja kita bisa pilih di Dinas Pendidikan dan unit pengajuan TPP-nya sama. Nah, sekarang yang nama atasannya kita pilih nama kepala sekolah atau pilih nama kadis, Pak? Mohon sedikit penjelasan di update profil itu. Lalu yang kedua, di bagian harian. Di bagian harian tadi kita coba latih isi dan kita sudah bisa masuk di sana. Lalu setelah itu kita masuk di persetujuan. Nah, di persetujuan ini tadi kita agak kesulitan karena di sana saya punya contohnya itu ada notifikasi no data available. Artinya tidak ada data yang tersedia. Mungkin bisa dijelaskan sedikit.
di bagian persetujuan itu. Terima kasih Bapak Andre. Baik, izin Pak Andres, Pak Paulus Johurung. Izin sebelumnya Bapak ada di mana, kemudian jabatannya apa dulu supaya saya ada gambaran besarnya. Ya, saya guru di SMP Negeri 12 Kupang. Oke, guru ya. Ya. Pertama saya jawab dulu, untuk atasan itu adalah data atasan langsungnya. Jadi contoh tadi berarti bukan di dinas, ya, bukan Pak Kadis, ya, tapi kepala sekolahnya. Oke, itu. Kemudian yang kedua terkait dengan tidak muncul. Izin Bapak bukanya di akun kepala sekolah ataukah di akunnya Bapak? Karena kalau akun atasan. Iya. Di akun atasan ya Pak? Iya, tapi di situ tidak ada data yang tersedia. Bapak pastikan data profilnya sudah betul semua Pak. Biasanya tidak muncul itu karena datanya tidak tersimpan dengan baik atau bisa jadi karena data profilnya belum connect. Saya mau tanya dulu Bapak, kalau yang di data atasan itu sudah terisi semua, ketika nyusun profil tadi sudah muncul, milih dari pilihan atau ngetik sendiri? Yang khusus punyanya untuk Bapak? unit kerja itu yang ada itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sementara SMP 12 tidak ada. Ada Bapak. Bapak ketiknya kalau SMP, ini tadi ada pertanyaan juga, unitnya kok tidak ada, berarti salah dalam mengambil catatan. Ingat di situ ada notifikasi kotak biru, dibaca baik-baik, minimal 5. Kalau Bapak ketik SMP 1, dia kurang Pak. Jadi saran saya kalau ngetik UPTD spasi SMP, nah itu. Silakan dipilih. Itu yang bikin tidak muncul, Pak. Oke, ini juga ada case-nya yang sama yang lain. Semoga hal ini bisa menjawab ya, Pak. Iya. Ini saya juga sudah beberapa kali usaha coba itu UPTD spasi SMP tidak muncul. Lalu saya ganti dengan negeri juga tidak muncul. Oke, nanti kita cek ya. Iya Pak. Oke. Yang lain juga sama. Jadi ketika menginput nama atasan, itu juga minimal 5 kata. Ya, minimal 5 kata. Mau nama jabatan, nama unit kerja, itu 5 huruf. Nah, 5 karakter untuk bisa diinputkan. Oke. Baik, Pak izin Pak Paulus. Oke, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi bisa. Oke, yang selanjutnya dari TK Kaisarea. Ya Ibu Pak, Febriana. makasih. Ya, Makasih silakan, Pak. Ibu. Saya waktu registrasi sudah menggunakan NIP dan otomatis keluar emailnya. Saya sudah selesai registrasi, sudah selesai aman. Tapi pas mau login ada informasi password dan email usernya is incorrect. Itu Pak, itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tanya tentang sekolah kami, saya TK Kaisarea, tapi SK saya di TK Pembina Pak. Yang menilai saya adalah atasan saya di TK Kaisarea atau di TK Pembina. Itu saja Pak, makasih jawabannya. Oke, sekarang saya tanya, Ibu izin di TK Kaisarea, kepala sekolahnya PNS atau? Sementara PNS Pak, bulan depan sudah tidak lagi, jadinya kepala sekolahnya PNS tapi tidak ada SK definitif Pak, masih yang PLH. Gimana ceritanya? Tidak. Pensiun, kepala sekolahnya pensiun, terus diganti kepala sekolah yang baru. Belum ada SK, SK-nya pakai SK yayasan walaupun dia PNS begitu, jadi belum ada SK dari dinas. Oke, berarti ikut TK Pembina saja Bu. Biar Siap, ini. Pak. Siap. Jawaban pertama Pak belum dijawab. Yang tidak muncul ya. Nah, ini Ya, Bu. incorrect. Incorrect itu biasanya karena password yang diinput tadi itu ada salah tuh.
Jadi pertama pastikan dulu emailnya sudah betul, Bu, yang Ibu masukkan. Jadi copy paste-nya betul. Atau ketika Ibu ngetik mungkin ada kurang. Jadi kan kalau emailnya itu kalau tidak salah itu nama depan dan nama depan titik nama belakang @kupangkota.go.id. Nah, jadi pastikan itu dulu sudah betul. Kalau sudah betul, passwordnya. Kalau passwordnya yang lupa, nah ini yang masih akan kita lakukan koordinasi supaya bisa nantinya kita siapkan menu untuk reset password. Ya, nanti akan ada informasi lanjutan. Makanya tadi pastikan dicoba dulu, barangkali huruf besar, huruf kecilnya itu ada yang terlewat, Bu. Siap, Pak. Ya. Baik. Oke. Makasih, Pak. Ya, terima kasih. Lanjut, SDN Sikumana. Baik, Bapak. Terima kasih. Bapak, yang saya mau tanyakan ini adalah berkaitan dengan izin, Pak. Ya, silakan. Kupang Kota Ya. ini belum keluar. Pak, yang saya mau tanyakan ini berkaitan dengan absen yang di input oleh operator sekolah untuk absen EKIN ini, Pak. Itu bagaimana? Karena bulan Januari sampai Februari itu kami masih bisa input, sedangkan bulan Maret kami sudah tidak bisa masuk aplikasi untuk input absensinya. Apakah masih dikerjakan atau tidak lagi? Terima kasih, Pak. Mohon penjelasan. Oke, baik. Bapak izin, ini aplikasi absen yang di mana? Yang di operator, Pak? Atau? Ya, yang operator yang biasa tiap bulan kami input presentasi kehadiran itu, Bapak. Itu nanti Bapak input di aplikasi mana, Pak? Aplikasi EKIN yang lama, Bapak. Oke. Nah, kan Ya. sekarang kita pakai yang ini, Pak. Ya, maksud saya apakah itu masih dikerjakan atau tidak lagi? Karena Oh, enggak usah. untuk bulan Nggak usah. Maret. Oh ya, baik. Terima kasih informasinya. Jadi nanti mulai dari Januari, Februari, dan seterusnya, aplikasi yang dipakai adalah aplikasi yang kinerja harian ini ya. Jadi aplikasi Siap. yang lama tidak dipakai. Ya. Terima kasih, Jadi Pak. inputnya nanti operator akan ada informasi lanjutan lagi. Ya, jadi nanti kita akan sampaikan kembali terkait operator itu melalui grup kinerja, kita akan informasikan. Kemudian mungkin disiapkan SK operatornya untuk tahun 2023 ini. Siapa tahu ada perubahan yang dijadikan operator atau bisa jadi masih tetap orangnya yang sama. Nah, segera bisa memasukkan SK operatornya supaya kita bisa nanti siapkan. Karena untuk operator, menu operator, rekap, TPP, itu akan melekat di menu masing-masing. Ya, jadi di masing-masing user atau di menu orang PNS-nya. Jadi contohnya misalnya Rahmat sebagai operator BKPPD, berarti nanti di menu saya selain tampilan saya sebagai user juga akan ada muncul menu rekap TPP ya dan absen. Jadi tapi di teman-teman yang lain di BKPPT tidak akan muncul menu itu gitu. Jadi nantinya adalah sudah per PNS-nya itu. Jadi melekat di menu PNS. Jadi tidak kalau yang sebelumnya kan dibuatkan user baru begitu ya. Ini tidak gitu. Terima kasih, Kemudian Pak. oke, cukup jelas ya, Pak ya? Cukup, Pak. Terima Oke, kasih. terima kasih. Selanjutnya, Ya, Pak Rahmat, selamat pagi. pagi Ibu, silakan. Pak Rahmat, kami tadi terlambat masuk karena tadi kami di Zoom yang lama. Saya mau tanya tentang emailnya ini, kita kan tidak mengikuti dari pertama tadi, Pak Rahmat. Oke, Emailnya baik. kita isi apa ya, Pak? Baik. Untuk email, Ibu, misal nggak hafal nih, saya emailnya apa ya, atau saya misalnya belum dapat emailnya. Nggak apa-apa, Ibu tenang saja. Silakan masuk di aplikasi kinerja harian, kemudian masuk di menu register, ya, karena pertama kali aplikasi ini itu harus
registrasi terlebih dahulu, ya. Jadi silakan nanti masuk di menu register terlebih dahulu. Saya share screen supaya tahu gambarannya. Oke. Yang di sini. Ya, oke. Saya dari sini ya. Oke, jadi yang saya ulangi lagi, jadi yang tadi ketinggalan, ini supaya juga bisa. Pertama, Bapak Ibu, itu harus yang namanya registrasi user dahulu. Kita nggak bisa langsung login atau misalnya kita tahu emailnya tanpa registrasi dulu. Jadi sekali lagi ini sama seperti absen online, itu pertama kali dulu pasti harus registrasi dahulu. Nah ini sama. Silakan register, caranya masuk di create account, ya. Ini untuk menu register, silakan create account. Kemudian silakan masukkan NIP-nya, ya. Nanti begitu dimasukkan NIP-nya, akan otomatis muncul nih, email dan namanya. Nah, kan saya nggak tahu emailnya atau saya belum dapat emailnya. Nah, silakan masukkan NIP-nya saja, nanti ketika NIP-nya betul dan sudah ada emailnya, maka akan otomatis muncul. Tapi jika Bapak Ibu masukkan NIP-nya, ya, masukkan NIP, tetapi tidak muncul nih email sama namanya, berarti belum terregistrasi atau belum ada emailnya. Nah, tadi saya sempat sampaikan di depan, silahkan Kasubag kepegawaiannya dikoordinir, yang belum dapat bisa koordinasi dengan teman-teman di Kominfo. Nanti akan dibantu dibuatkan emailnya, ya. Nanti akan dibuatkan emailnya sehingga nanti ketika sudah ada maka otomatis ketika kita login lagi register, masukkan NIP-nya, otomatis akan muncul emailnya. Begitu, ya. Tinggal kita buat saja password-nya yang kita mau buat. Nah, memang ini agak sedikit tricky ya. Terkadang ketika kita bikin password itu kita hanya ngelihat ngetik-ngetik di tangan. Ngetik-ngetik saja keyboardnya, tidak tahu mungkin ada ketekan apa. Nah, sebenarnya di sebelah kanan itu kan ada kayak tombol mata. Nah, mata itulah yang fungsinya kita kontrol. Jangan sampai kita salah ketik, salah pencet. Nah, ya. Biasanya memang begitu. Ketika kami coba di awal, ya lupa karena sudah terlanjur. Karena mungkin cepat-cepat ngetiknya, passwordnya dibuat apa, kepencet huruf besar, huruf kecil, masuk apa. Nah itu akhirnya nggak bisa login. Walaupun sebenarnya dia sudah, ini tadi, sudah muncul nih, sudah oke, register. Tapi ketika masukkan untuk emailnya, passwordnya, muncul notifikasinya, nggak bisa login, password username incorrect. Nah, karena biasanya di situ. Nanti kita akan coba bantu dengan riset. Cuman saat ini masih kita siapkan, jadi mohon bersabar dulu. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu, ini agak tricky di sini, ya. Baik, seperti itu. Baik, Mas Rahmat. Jadi dia punya emailnya kita dapatkan dari Kominfo, Betul. tetapi dia punya passwordnya kita buat sendiri. Betul, Ya. betul. Terima kasih, Mas. Ya. Ya, terima kasih. Oke, Bu Edita sudah selesai ya? Ya, Mas. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Ibu Feby, silahkan dari Komisi. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan teman-teman di BKP 2D. Ya, kita menyambut. Oke, Ibu Feby, silahkan. Baik Pak Rahmat, terima kasih dan teman-teman di BKP 2D. Kita menyambut baik aplikasi Si Cakar ini. Semoga dengan aplikasi baru ini kita tidak cakar-cakaran ya saat mengintri. Yang pertama, saya mau bertanya terkait absen online. Absen online ini apakah sudah terintegrasi dengan Si Cakar ini? Berhubung
kan kita mengentry sesuai dengan hari, kayak jumlah kehadiran. Nah, alangkah lebih baik kalau dia sudah terintegrasi sehingga kita mengentry sesuai dengan kehadiran kita. Jadi memudahkan juga ke kepegawaian, tidak perlu lagi untuk pergi print lagi absen online di BKP 2D. Lalu bagaimana absen online itu dia membaca ketidakhadiran apabila orang itu cuti atau sakit ataukah alasan lain, misalkan absen itu bermasalah. Itu pertama mengenai absen online. Yang kedua, terkait dengan yang tadi Pak Rahmat sampaikan, menu persetujuan. Menu persetujuan dari atasan langsung itu alangkah lebih baik dia all. Menunya all. Jangan kita centang satu persatu, sehingga memudahkan kita dan menghemat waktu juga. Nah, yang berikut terkait server. Entah server ini dia menggunakan apa, karena berbeda dengan BKN. Kalau kita input SKP itu lebih mudah, sangat mudah sekali. Tetapi sepengalaman kita selalu begadang itu, kita ambil di jam subuh, supaya kita bisa lebih cepat login-nya. Nah, itu mungkin supaya mohon diperhatikan servernya kuat. Contoh, ini saja tadi kita mau langsung coba. Tapi dari tadi punya saya ini di rumah, dia loading terus tidak masuk sampai sekarang. Mungkin itu saja yang menjadi bahan masukan untuk teman-teman di BKP2D. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Andre. Oke, sudah ya. Yang pertama terkait absen, betul masukannya apakah nanti akan diintegrasikan, kita akan proses integrasi dengan absennya. Ya. Kita akan integrasikan dengan absennya. Jadi itu tenang saja, kita masih berproses ke sana supaya nantinya sesuai yang tadi disampaikan betul, lebih mudah dan betul-betul real. Ketika orang tidak masuk, ya berarti absennya otomatis secara persentase kehadiran juga berkurang gitu ya, jadi tidak penuh. Masukannya kita nanti akan sampaikan supaya bisa segera diakomodir gitu ya. Kemudian lanjut lagi terkait yang namanya server. Bapak Ibu, aplikasi ini jauh lebih sederhana. Ya, jauh lebih sederhana. Silakan kita coba dulu ya. Bukan berarti ini coba-coba ya, tidak. Tentunya kita sudah ada pertimbangan tersendiri untuk kemudian menggunakan aplikasi ini. Dan kita juga tentunya pasti melakukan yang namanya evaluasi. Bahwasanya seberapa kuat ya aplikasi ini atau servernya bagaimana. Saat ini sih kita sudah buka, tidak ada pembatasan kapan ngisinya. Ya. Yang bikin berat, tadi saya sempat sampaikan, query-nya. Ya, query. Jadi pembacaan datanya itu tadi yang kalau di aplikasi BKN yang lama, kenapa dia berat? Karena untuk membaca data dia harus membaca dari awal lagi. Ya, membaca dari awal lagi sehingga ketika membaca awal tadi, ketika banyak orang secara bersamaan dia berkali-kali ya itu yang bikin berat. Nah, kalau ini jauh lebih sederhana secara pembacaan datanya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Sekali lagi pastikan jaringan internetnya bagus di Bapak Ibu. Ya, tadi saya sempat sampaikan juga caranya. Pertama, kalau mau akses ini silakan cek dulu internetnya, ya, speed testnya. Ya, speed testnya silakan dicoba, masuk di CBN boleh, Okla boleh. Nanti dilihat. Kalau 0, di downloadnya, ya berarti pasti ketika mau buka loading pasti dia lama. Ya. Itu bukan berarti di servernya, karena di tempat lain bisa jadi jaringan dia lebih bagus, dia bisa lancar. Ya. Jadi tetap sekali lagi tidak perlu khawatir karena terkait dengan nanti jaringannya bagaimana atau kekuatan servernya bagaimana, kita tetap akan lakukan pemantauan supaya kita bisa memberikan hasil terbaik buat teman-teman di sini dan segera bisa diproses untuk rekapnya, kinerjanya. Ya. Cukup Ibu Febi ya. Satu lagi Pak, terkait dengan yang tadi disampaikan Pak Rahmat, yang kalau persetujuan itu disetujui oleh yang bukan
atasan langsung, mungkin saran saya, sehingga atasan langsung itu dipatenkan saja, sehingga tidak memungkinkan untuk orang lain yang menyetujui bawahannya. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, masukannya nanti kita akan pertimbangkan. Ya, sementara kita menggunakan yang ini dulu, supaya kita semuanya bisa segera berproses untuk penginputan kinerjanya. Oke. Oh ya, catatan saya untuk penginputan hariannya tidak perlu diinput detail satu persatu, tidak perlu ya. Maksudnya begini, kalau misalnya Bapak Ibu ada pelayanan nih, tulis saja misalnya pelayanan yang bikin yang sederhana, misalnya pelayanan Bapak Ibu jam 8 sampai jam 12. Setelah itu ada pelayanan lagi jam berapa sampai jam berapa. Itu untuk memudahkan. Ya, jadi tidak ditulis misalnya satu orang nanti tulis lagi namanya siapa, pelayanan KTP atas nama siapa, atau pengajuan surat pindah atas nama siapa. Tidak perlu satu tidak perlu. Langsung saja buatnya adalah misalnya pelayanan jam berapa sampai jam berapa. Itu untuk memudahkan. Ya. Oke. Selanjutnya semoga itu bisa membantu memberikan informasi tambahan. Izin berikutnya yang Ibu Ainun dari Perikanan, silakan. Izin Siang Ibu. tanya Pak.